Yang terhormat Ibu Bapak Guru, yang terhormat pimpinan pengawas Ibu Lilis, juga yang terhormat Ibu Bapak Kepala Sekolah dari SD 1 Cirilin, Ibu Haji Nini Rohaini, juga dari SD Karangtanjung Bapak Lili, dan yang saya cintai dan banggakan kepada para guru-guru hebat SD 1 Cirilin yang telah hadir untuk acara kegiatan aksi nyata dalam budaya positif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Rizkianto. Saya berinteraksi di SD Negeri 1 Cirilin, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menerangkan tentang diseminasi mengimplementasikan pemahaman budaya positif di sekolah. Nah, sebelum ke materi, mungkin saya akan membuka sambutan dulu mungkin dari Ibu Pengawas. Panggilan berkenan, waktu dan tempat saya persilakan ke Ibu Pengawas. Boleh di depan. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh yang ada di ruangan ini. Selamat siang. Selamat mendengarkan. Selamat menyimak hasil dari diseminasi pengimplementasian pemahaman budaya positif yang dibawakan oleh Muhammad Hasan Daruzat Isyanto SPD. Yang pertama, selamat untuk Pak Hasan. Semoga pada saat ini Pak Hasan dalam menyampaikan tentang mengimplementasikan pemahaman budaya positif, menjadikan motivasi, menjadikan perubahan untuk khususnya yang ada di SD Cirilin saat ini. Juga ini merupakan motivasi untuk semua rekan yang ada di khususnya kecamatan di SD Cirilin 1, umumnya untuk di pendidikan yang ada di kecamatan Cirilin. Selamat untuk Pak Hasan. Semoga apa yang menjadikan Pak Hasan pada saat mencapai tentang guru penggerak ini ada dalam kelancaran, ada dalam kemudahan, dan sekaligus ilmu yang nanti dapat berkah barokah untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kecamatan Cirilin, khususnya juga umumnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Juga di sini merupakan semua motivasi untuk Pak Hasan tetap semangat. Jangan lupa semangat. Pak Hasan, terima kasih ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan sekali lagi semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Pengawas di Kecamatan Cirilin, Ibu Lilis. Terima kasih atas semangat dan sarannya serta dukungannya. Lalu mungkin saya lanjut sambutan dari Ibu Bapak Kepala Sekolah mungkin yang mewakili Ibu Haji Nini. Mohon bersedia di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas beserta Kepala Sekolah SD 1 Karangtanjung, juga anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru yang telah alhamdulillah telah hadir dan menyempatkan waktu. Ini jam kerjanya jam full ya. Lebih dari jam 1 ya, alhamdulillah, tapi masih semangat semua.
terima kasih kebahasannya, punya rekan-rekan yang luar biasa untuk mendukung bahwa bahasan ini untuk diseminasi mengimplementasikan pemahaman budaya positif dan harus dihadiri dengan rekan-rekan sejawat. Alhamdulillah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan bahasan dan juga mungkin di sini Ibu ingin mengaplos Pak Hasan untuk kelancaran dan kesuksesan. Mudah-mudahan ini sudah 2 kali ya bahasannya kegiatan ini ya, sudah 2 kali, mudah-mudahan 3 kali ya, lupa 3 kali di hari ini ya. Yang sebelumnya juga, yang sebelum 2 kali yang sudah, alhamdulillah lancar, dan mudah-mudahan hari ini juga lancar walaupun dalam keadaan situasi sudah jam 1 lebih ya. Mudah-mudahan lebih semangat lagi dan menyemangati rekan kita yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak ya, dan mudah-mudahan yang ada di sini juga terpicu untuk menjadi guru CGP ya. Harus semangat. Di sini ada 2 dengan Pak Dani, alhamdulillah. Pak Lili ada 2 ya, Pak Lili Pak Dani sama Pak Hasan. Alhamdulillah, yang lainnya juga insya Allah Ibu pengawas mengikuti katanya mau ya. Mau. Nah begitu mungkin dari Ibu, sambutan dari Ibu, semangat ya untuk Pak Hasan CGP angkatan ke-9 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah sambutannya. Baik, sebelum memulai acara pemaparan budaya positif ini, mungkin saya akan melakukan dulu ice breaking ya. Bapak Ibu yang terhormat bisa untuk berdiri. Permainnya gini ya Ibu Bapak. Kalau saya bilang guru penggerak misalnya, Ibu Bapak jawabnya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan apabila saya mengucapkan SDN 1 Cililin, Ibu Bapak bisa menyebutkan terampil. Apakah saya siap? SDN 1 Cililin Terampil. SDN 1 Cililin Terampil. Guru penggerak. Bergerak, bergerak, bergerakkan. Terima kasih. Mau sekali lagi, oh siapa? SDN 1 Cililin Terampil. SDN 1 Cililin Terampil. Guru penggerak. Bergerak, bergerak, bergerakkan. SDN 1 Cililin. Well. Ya. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Tadi mungkin suasana cukup tegang juga. Mohon dimaklumnya, maaf saya mungkin membawakannya sedikit berkeringat karena ini kalau saya memang sewajarnya selalu berkeringat Bu, kalau sedang tidak gugup juga selalu berkeringat. Nah, baik, saya lanjutkan di sini tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya membuat rancangan dulu ya, rancangan tindakan untuk aksi nyata. Di sini dengan judul penerapan budaya positif. Nah, lalu ada latar belakang yaitu sekolah adalah suatu tempat belajar dalam mencari ilmu dan untuk menumbuhkan karakter murid. Maka dari itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman kepada semua warga sekolah. Penerapan budaya positif dapat dibangun dengan bersama-sama antara warga sekolah dalam mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung tercapaian tujuan pendidikan yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga sudah menjelaskannya waktu kegiatan sebelumnya di komunitas praktisi bahwa kita itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, melalui bentuk keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi diharapkan dapat mewujudkan disiplin positif dan motivasi diri akan budaya positif. Nah, tujuannya di sini saya ingin meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat
mengenai keyakinan kelas yang ingin diciptakan dan disepakati bersama. Nah, lalu mewujudkan disiplin positif dan motivasi intrinsik, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan kesadaran diri murid melalui penerapan segitiga distribusi. Nah, tolak ukurnya, saya ingin murid dapat mengemukakan pendapat akan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lalu murid sadar bahwasannya apa yang dilakukan bertujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan akan dari orang lain, namun dari diri sendiri, yaitu tadi motivasi intrinsik. Nah, lalu terjadinya komunikasi aktif antara guru dan murid. Murid memahami setiap permasalahan selalu ada solusi melalui tahapan segitiga restitusi. Nanti saya jelaskannya tentang tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada lini masa tindakan yang akan dilakukan. Berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai penerapan budaya positif, sosialisasi diskusi bersama warga sekolah yang meliputi guru dan murid mengenai disiplin positif. Alhamdulillah sudah saya laksanakan. Dan profil pelajar Pancasila serta praktik baik segitiga institusi sebagai pemecahan masalah. Lalu membuat keyakinan kelas bersama, memasang hasil keyakinan kelas serta nilai-nilai profil pelajar Pancasila, menanam dan menumbuh kembangkan kebiasaan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Nah, dukungan alhamdulillah ya dari kepala sekolah, terima kasih dari ibu pengawas, dari bapak ibu guru semuanya, juga dari murid. Alhamdulillah sudah saya rasakan sangat mendukung positif yang membuat saya juga menjadi semakin semangat di kala saat mengerjakan tugas lainnya. Alhamdulillah, terima kasih ibu bapak semuanya, ibu pengawas, ibu kepala sekolah, terima kasih. Nah, langsung ke intinya. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep-konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Nah, di sini yang pertama mungkin ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar berfokus pada guru, menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasilanya, yaitu yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah di sekolah kita sudah sesuai dengan visi kita, itu yang religius ya. Anak-anak sudah menerapkan disiplin beriman bertakwa, seperti selalu melakukan doa bersama ya, sebelum dan sesudah ya. Alhamdulillah. Lalu yang berkebinekaan global ya. Alhamdulillah siswa kita juga sudah melakukannya, juga yang mandiri, bergotong royong, bernada kritis dan kreatif. Baik, saya lanjut. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu ya. Jadi kita tidak boleh menuntut ya, namun harus menuntun. Nah, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi saat kita ibaratkan kita sedang mengepalkan tangan, di dalam tangan kita itu ada mungkin kelereng. Nah, yang mengontrol itu kan bukan dari bukan orang lain, tapi diri kita sendiri, apa kita mau membuka atau tidak. Nah, jadi disinilah adanya mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, jadi guru itu tidak memaksa, namun menuntun atau secara merayunya gitu. Jadi dari kesadaran diri sendiri yang tadi motivasi intrinsik. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Penguatan positif untuk rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi dalam mengontrol tadi ya ada proses waktu mungkin. Jadi tidak seperti murid, ibaratnya murid baru, kita inginkan murid ini misalnya yang belum bisa baca harus bisa baca. Nah, jadi di sini tidak ada paksaan ya, jadi harus secara proses yang tadi seperti kontrol, izinkan dirinya sendiri dari murid. Apakah murid itu mau atau tidak? Nah, gimana caranya kita dalam menghadapi skema itu? Nah, jadi di sini tidak adanya tuntutan atau paksaan, namun dituntun secara proses. Nah, lalu dan mencoba untuk menolak rujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau berusaha. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, di sini jadi terkadang anak-anak itu kan di lingkup siswanya itu ada yang merasa saya itu nggak bisa gitu, nggak bisa baca ya orang lain, teman-teman bisa baca. Nah, di sini peran kita itu jadi harus mengetahui dulu karakternya ya, secara halus, suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kita harus dapat memancing anak itu, jadi seolah-olah dia itu ada rasa ingin mau belajar. Nah, jadi intinya ada motivasi dulu nih sebelum belajar. Dilanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi di sini maksudnya apabila kita memaksa misalnya murid, misalnya kamu misalnya melanggar tidak memakai sepatu. Misalnya sepatunya misalnya warna putih saat upacara. Guru memaksa, kamu kenapa misalnya nggak pakai sepatu hitam? Misalnya anak itu menjawab, saya lupa tidak membawa. Nah, besok kamu harus pakai sepatu hitam. Atau misalnya muridnya misalnya nggak punya nih, misalnya gurunya menginstruksikan untuk beli, besok harus beli. Nah, jika ada sedikit paksaan ya. Nah, mungkin murid itu akan patuh, tapi di sini dalam mendidik tidak jangka waktu lama, hanya waktu itu saja. Nah, maka dari itu sebagai orang dewasa, sebagai guru dan pendidik, kita harus melakukan keyakinan. Nah, nanti ada hubungannya ya, keyakinan kelas nanti ya. Jadi secara tidak langsung ditegur, dipaksa, namun dicari solusinya dulu. Kenapa nih anak ini? Kamu kenapa nggak pakai sepatu? Bisa atau pakai sepatu warna putih? Jadi dicari tahu dulu masalahnya ya. Nah, lalu paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon ke teori kontrol. Contohnya nih ada realitas kebutuhan kita sama. Nah, dalam teori kontrolnya itu yang positifnya realitas kebutuhan kita berbeda. Memang kita semua kebutuhan kita berbeda-beda ya, mempunyai karakter masing-masing. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Jadi semua orang itu mempunyai cita-cita masing-masing. Tidak semuanya sama. Misalnya polisi, semua polisi tidak ya. Nah, jadi di sini memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini tadi masuknya ya tidak ada paksaan ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya?
Dalam teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi yang tadi ilusi yang apa? Ada rasa izin, tidak memaksa. Jadi sebenarnya kita yang mengontrol dia, kita yang mengontrol atau murid yang mengontrol. Namun secara tidak dipaksa, ya, dengan suara halus, ya, secara pendekatan. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang atau menang-menang, ya, win to win. Lanjut. Nah, di sini yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, jadi di sini terkadang kita keliru mungkin, ya. Cara mendisiplin itu terkadang banyak cara, ya. Nah, dari sini jadi kita perlu motivasi dulu ke anak itu apa? Jadi motivasi akan kesadaran dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, motivasi juga nanti saya jelaskan ada dua, ya, intrinsik dan atau internal dan eksternal. Nah, kalau eksternal itu kan dari orang lain, dari kita kepada murid. Kalau internal itu jadi akan ada kesadaran dari muridnya sendiri. Seperti misalnya terlambat ke sekolah. Nah, murid itu bisa kan kita tegur nih, kamu misalnya kenapa terlambat? Seharusnya itu jam segini harus masuk. Nah, itu kan jadi si anak itu ada teguran. Tapi kalau ada motivasi internal itu akan sadar dirinya sendiri. Jadi dia menghargai dirinya sendiri bahwa dia itu ke sekolah itu harus tepat waktu untuk belajar. Kan kalau ketinggalan mungkin belajar ketinggalan, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Lalu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai dan menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan, ya. Kalau setelah itu ada dukungan dari kita. Biasanya itu murid-murid yang kurang percaya diri, maka dari itu mengembangkan itu dengan masukan-masukan positif untuk akan kesadaran diri. Misalnya dalam keyakinan atau aturan itu harus seperti apa nih? Kita harus menghargai seperti apa feedback balik untuk si anak itu. Kalau misalnya melanggar, kenapa? Jadi kalau misalnya anak sudah tahu nih akan aturan, jadi dia akan merasa, saya kesiangan atau saya merasa kecewa misalnya, atau merasa saya tidak menghargai waktu saya, tidak menghargai dirinya, seperti itu. Lalu Diana juga menyatakan disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan serta memahami dan menyadari untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dilanjut. Nah, tadi saya lupa tentang hukuman dan hadiah. Nah, di sini terkadang dengan adanya hukuman atau hadiah itu kan itu sedikit kalau kita menghukum tadi sudah dijelaskannya adanya terpaksa. Kalau hadiah itu jadi si anak itu kita misalnya anak itu mencapai nih misalnya nilai besar, lalu kita memberi hadiah misalkan
itu secara tidak langsung kita itu menghancurkan motivasi anak itu gitu. Nah, maksud menghancurkan gini. Jadi kan anak itu misalnya berhasil nih bangga, terus kita beri hadiah. Hadiah itu sebenarnya hanya akan membuat anak itu ternyata enaknya dapat hadiah gitu misalnya. Nah, sebenarnya kita itu membuat dalam memberikan hadiah itu harus bijak juga ya. Mungkin bisa dalam pujian. Pujiannya seperti ini misalnya. Misalnya nak, alhamdulillah kamu ya sekarang banyak peningkatan kamu ternyata luar biasa ya, dari nilai bisa 70 menjadi 90. Nah, itu secara langsung ada motivasi di anak itu akan sadar bahwa iya ya ternyata saya itu tanpa saya sadari saya itu sudah berkembang gitu. Tapi beda lagi kalau hadiah, dia merasa jadi puasnya karena ada hadiah, bukan akan kesadaran diri sendiri. Nah, mungkin seperti itu dalam hukuman adat hadiah. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan atau virtue yang universal yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu ada profil pelajar Pancasila ya, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu ternyata ada masih banyak ya sebenarnya kalau nilai-nilai kebajikan universal itu, namun saya membaginya secara 3 ya, karena dalam teori itu banyak. Contohnya ini ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Lalu kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Lalu ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari semua cakupan ini, dari beberapa cakupan itu, yang terbaik itu atau yang biasa kita gunakan itu yang mana? Yaitu yang profil pelajar Pancasila ya. Karena dalam susunannya itu sudah mencakup dari semua maksud nilai-nilai ini. Karena lebih di profil pelajar Pancasila itu sudah mewakili dan merangkum dari semua itu menjadi sederhana gitu ya. Nah, maka dari itu profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan visi kita juga, alhamdulillah ya, yang terambil sesuai dengan berdasarkan profil pelajar Pancasila, alhamdulillah sudah kita amalkan juga kepada anak-anak didik kita. Nah, nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Lalu yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Namun, tahapannya itu dari adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal atau dari
orang lain ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang tadi hadiah ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, ini yang ditakutkan. Jadi anak itu nantinya ketergantungan akan pujian dari orang lain. Jadi dia merasa kalau saya dikasih hadiah nih. Kalau misalnya nanti guru yang lain saya berhasil, ketika dia tidak diberi hadiah, dia akan mungkin sedikit kecewa ya, karena biasa diberi hadiah. Nah, disinilah mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian atau hadiah dari orang lain menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, jadi dari orang lain kan pemberian. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka bekerja karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, jadi di sini ini kalau dalam bahasa agamanya itu ikhlas, jadi gitu ya. Jadi dia itu udah tahu gitu bahwa ini teh kewajiban kita, kewajiban saya. Disiplin itu kita harus menghargai diri sendiri. Kalau kita misalnya salah atau melanggar, biasanya orang-orang yang sudah mempunyai disiplin positif ini, dia akan langsung menyadari dan tahu saya melakukan ini, dia tidak akan melakukan secara berulang gitu. Jadi dia itu udah tahu, dia ini teh nggak boleh, atau ini teh saya harus melakukan ini. Jadi tanpa adanya imbalan atau dari orang lain itu, jadi tidak adanya motivasi eksternal yang dari orang bisa harus diingatkan. Orang seperti itu tidak perlu diingatkan lagi karena dia sudah mempunyai penanaman dirinya itu sesuai profil pelajar Pancasila sudah ada di dalam dirinya sendiri gitu. Nah, jadi disinilah yang dimaksud dengan motivasi internal ya. Jadi mereka menginginkan atau apapun yang dia harapkan itu demi dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri gitu. Karena orang motivasi ini tidak ingin kalau dia berhasil, tidak ingin misalnya ada pujian. Kalau pengen ada pujian, biasanya orang itu tebar pesona gitu ya. Kalau misalnya saya mau misalnya pengen dipuji sama si bapak ini atau misalnya melakukan hal yang nilainya misalnya bagus gitu misalnya. Tapi kalau misalnya anaknya sudah mempunyai keinginan sendiri tanpa pujian, dia sudah tahu ini mah kewajiban saya nilainya harus bagus, jadi tanpa adanya ingin pujian. Karena kalau misalnya kita nanti dari guru dan lain kan setiap guru berbeda atau orang-orang berbeda, lingkungan anak-anak berbeda. Jadi kalau misalnya tuntutannya hanya ingin karena pujian, ketika dia tidak mendapat pujian atau hadiah, maka apa yang dirasakan? Mungkin dia akan secara tidak langsung merosak atau merucut kemampuannya gitu. Ya, lanjut. Di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Nah, apabila kita dengan hukuman atau disiplin antara konsekuensi dan restitusi. Di sini ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi ini di sini sesuatu harus terjadi secara restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi maksudnya itu semua yang menyakitkan. Jadi ini tuh dalam restitusi ini ada seperti pilihan, pertimbangan atau kita itu tidak harus merasakan sakit misalnya. Jadi kita tuh dapat mempunyai
manage diri bahwa semua itu kita punya pilihan gitu. Jadi tidak mengikuti orang lain atau melakukan sesuai itu kita harus mempunyai pertimbangan gitu. Kita harus tahu kalau kita kesini nanti kita akan apa. Jadi semua itu punya pilihan gitu. Jadi di planning dulu gitu, rencana dulu gitu. Lalu tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Dalam konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Dalam restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, jadi yang terbaik itu ya di restitusi ya, karena rasa nyaman itu harus dalam jangka waktu panjang. Yang tadi apa yang motivasi intrinsik atau internal ya. Jadi kalau dia sudah punya motivasi dirinya sendiri, dia mungkin tidak dalam jangka pendek tapi jangka lama, karena dia sudah punya keyakinan diri sendiri gitu. Tanpa harus dikasih tahu terus orang lain gitu. Lalu korban dapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti, murid anak akan tersakiti, murid anak juga tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan. Jadi ini juga dalam bahasa itu bahasa dari yang kurang yang negatif itu menuju bahasa positif. Jadi maksudnya kalau murid anak tersakiti, mungkin murid akan mendapatkan penguatan seperti itu. Terus perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan kalau dalam restitusi ini ya. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu berperilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dalam konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Lalu peraturannya adalah kamu harus, nah kalau dalam konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau dalam restitusi ini apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau dalam restitusi ini intinya dari semua poin ini setiap permasalahan itu harus selalu ada solusi. Nah, solusi itu seperti apa? Jadi kita harus mengetahui dulu permasalahannya ya. Bukan seperti peraturan adalah kamu harus ini, bukan gitu ya. Tapi atau apa peraturannya mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Bukan gitu ya. Tapi apa yang kamu yakini? Nah, dan dalam keyakinan ini kita membuat kesepakatan dalam kelas ya. Kesepakatan itu seperti aturan, tapi beda lagi. Kalau kesepakatan kelas itu bahasanya dengan bahasa positif seperti misalnya tidak boleh terlambat, tapi bukan kalau dalam bahasa restitusi atau keyakinan kelas belajar disiplin waktu seperti itu. Jadi bahasa itu juga sangat mengaruhi untuk anak ya. Jadi tidak biasanya kata positif tidak ada kata tidak boleh, tapi jadi misalnya tidak boleh terlambat. Jadi melakukan disiplin waktu misalnya. Terus kalau kalau tadi dalam restitusi apa yang kami yakini, jadi di sini kita mengingatkan kembali. Jadi anak itu apa ini yang kamu yakini waktu di kelas misalnya tidak ada kesalahan. Jadi kan anak itu ingat lagi, oh iya Pak saya salah misalnya, saya merasa salah nih. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi secara tidak langsung anak itu sadar misalnya, oh iya saya Pak, jadi ya saya maaf. Jadi mau memperbaiki, bukan hanya ada tuntutan dari guru secara paksa gitu. Jadi akan kesadarannya sendiri. Lalu kalau misalnya konsekuensi itu apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Ya kan itu dengan nadanya juga sudah beda gitu kan. Kalau dengan suara halus itu anak juga nyaman gitu dengan kita ya. Nah lalu murid anak membenci peraturan. Kalau dalam konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Nah dalam positifnya murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini lebih sempurna ya di antara hukuman dan konsekuensi. Karena murid itu anak
menghormati dirinya dan orang lain ya, tidak hanya menghormati aturan. Kalau sudah menghormati dirinya dan orang lain secara tidak langsung akan menghormati aturan atau keyakinan kelas tadi. Juga kalau dalam kalimat negatif, awas kamu dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah kalau dalam kalimat itu lakukan apa yang saya katakan. Tapi kalau yang positif itu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya kan ada pertanyaan, anak mikir kan? Iya ya, salah. Nah, jadi secara langsung dari bahasa juga nada dari bahasa juga itu ngaruh ke sangat sangatnya berdampak itu bagi siswa ya. Karena kalau dengan kalimat negatif atau hukuman itu biasanya anak itu suka menghindar ya, tidak ingin mendengarkan atau takut. Tapi kalau dengan restitusi itu anak nyaman. Oh iya ya si bapak. Jadi anak itu mempunyai kenyamanan bukan hanya pada kita tapi untuk guru yang lain karena dia sudah tahu penanaman kesadaran diri seperti ini. Jadi dia saat melakukan di kelas selanjutnya itu kalau kita sudah menanamkan budaya positif atau motivasi internal itu anak itu secara tidak langsung kita itu tidak akan takut gitu bahwa anak itu akan mengulangi karena dia sudah mempunyai kesadaran diri gitu akan motivasi internal. Nah di sini ada modul paksaan ya kalau negatif itu. Tapi kalau netral itu ada stimulus respon. Nah kalau restitusi ada teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, di sini mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, dan konsep diri yang kuat. Nah, lalu ada 5 kebutuhan dasar. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, biasanya nih kebutuhan sebelum ke sini ya misalnya anak nih. Terkadang di kelas kita mungkin saya juga pernah yang merasakan ada anak itu yang lesu, lemas ya sebelum belajar. Nah, kalau gitu mau belajar gimana anaknya juga lesu. Nah, jadi poin pertama itu ada di situ survival ya. Jadi bertahan hidup. Maksudnya yang Jadi dia kebutuhannya tentang pangan, sandang, papan, kesehatan, keselamatan. Jadi apakah dia di rumahnya sudah makan? Nah, gitu kan? Atau apakah dia mempunyai pakaian? Karena kalau sudah tidak ada ini tidak dilakukan, sulit itu ke depannya. Kalau misalnya contoh, anak belum sarapan, mau belajar gimana? Dia juga lapar, pikirannya pengen makan gitu. Atau misalnya sandang, temannya punya pensil, dia nggak bawa pensil, mau nulis gimana? Nah, misalnya contoh. Terus papan, apakah dia di rumahnya nyaman? Apakah sedang bocor gitu gimana? Atau punya tempat tinggal kan? Seperti itu. Apakah jadi kan itu mempengaruhi dalam emosionalnya ya, mungkin bisa juga atau dalam dampak dia kalau ke sekolah kan misalnya kurang tidur gitu. Makanya bocor atau gimana? Ya begadang juga bisa tidur kan belajar juga jadi dia malah tidur. Nah, ini juga kesehatan ya. Kalau sakit kan nggak sekolah. Ya makanya perlu ini kesehatan juga keamanan ya, keamanan anak. Lalu di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi disayangi, diterima, dipedulikan, dipenuhi menjadi bagian dari satu kelompok di mana kita tergabung. Nah di sini disayangi itu penting ya anak itu karena kita tidak tahu ya kondisi anak di rumah seperti apa dengan orang tuanya ya. Maka itu tugas kita di sekolah sebagai guru atau pendidik harus menyayangi atau jadi anak itu dapat diterima karena kan anak itu ada yang merasa dia tidak diterima di kelasnya, mungkin merasa dia itu dikucilkan atau gimana. Nah, kita harus tahu ya anak-anak seperti ini terus dipedulikan, apakah dia dipedulikan oleh teman-temannya
ataupun dipenuhi menjadi bagian dari suatu kelompok. Terkadang kan tidak dapat dipungkiri ya. Mungkin saya juga merasakan gitu. Terkadang anak itu pengen bertemannya sama ini, yang lain memang enggak pengen sama ini. Jadi pilih-pilih gitu. Nah di sini sebenarnya makanya itu mungkin saya juga baru menambahkan atau saya juga mengingatkan diri sendiri gitu bahwa belajar itu berkelompok perlu. Nah perlu kita yang manage bisa contoh. Misalnya jadi bahwa anak itu tidak boleh memilih-milih teman gitu. Jadi semuanya sama. Karena di sini ada suatu perasaan diterima menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau misalnya anak ini merasakan saya diterima, saya diajakin sama dia, kan di sini ada rasanya kebahagiaan, rasanya kasih sayang atau diterima. Lalu kelompok di mana kita tergabung. Nah jadi saya anak itu bisa sekelompok sama yang dia inginkan. Tapi kalau temannya itu menerima misalnya, kan biasanya gak diterima, saat dia menerima akan ada rasa kepuasan hati dia ya, karena dapat diterima, dipedulikan gitu ya. Nah ini pentingnya dan kasih sayang dan rasa terima. Lalu penguasaan, diakui, dihargai, dianggap, didengar, dihormati, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah diakui ini ya mungkin dia mempunyai kelebihan atau misalnya kemampuan. Jadi dia bukannya berharap gitu, tapi maksudnya teman-temannya itu dia merasa itu diakui gitu sebagai dari bagian kelas ini gitu ya. Lalu dihargai oleh teman-temannya. Ini perlu ya dalam penguasaan. Terus dianggap, jadi tidak diacuhkan ya. Lalu dia didengar. Kan kalau kita misalnya bicara juga, kalau bisa kita lagi ngomong kita nggak didengar kan nggak enak gitu ya, maksudnya didengar, juga dihormati. Lalu keinginan untuk meninggalkan pengaruh, maksudnya jadi misalnya anak ini membuat tugas misalnya, tugasnya seperti ini misalnya bendera atau misalnya gambar. Nah kita itu misalnya menempelkannya di dinding. Nah ini kan ada rasa keinginan dia meninggalkan suatu pengaruh di kelas ini. Ternyata saya itu lukisan ini betapa bahagianya tidak itu anak tersebut ya. Dia merasa karya saya menjadi bermanfaat. Terkadang anak itu ya namanya manusia ya misterius gitu. Tapi anak itu terkadang hal-hal sederhana seperti itu ya mempunyai secara langsung kepuasan gitu diri sendiri ya, karena anak itu kan masih labil ya, kita nggak bisa misalnya harus mengerti kesini saling mengerti enggak, tapi dia itu butuh pengertian ya, karena anak ini masih usia SD gitu ya, masih dituntun di rumahnya juga masih berada di lingkup orang tua ya, beda dengan kita. Lalu kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, senang mencoba hal baru. Nah di sini anak itu masuk ke kemandirian ini, jadi atau otonomi sih sama ya. Anak itu mempunyai pilihan kebebasan yang akan dia inginkan, mungkin kayak tadi kesadaran diri atau kontrolnya ya, memiliki pilihan. Misalnya kalau ditanya kamu misalnya menjadi apa, kan setiap orang beda-beda yang memiliki pandangan hidup yang berbeda, pilihan yang berbeda-beda. Lalu mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini mungkin maksudnya itu mengendalikan arah itu, jadi dia dapat menjadi contoh baik mungkin ya untuk teman-temannya. Nah, lalu biasanya senang mencoba hal baru kalau dalam kebiasaan itu. Jadi dia kreatif biasanya ya, melakukan hal-hal baru yang tidak diinginkan. Lalu kesenangan bermain, tertawa, menikmati apa yang dilakukan, berkonsentrasi tinggi, suka bergurau biasanya di sini ya, adalah kesenangan. Baik, lanjut. Nah lalu ada yang keenam,
posisi kontrol restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan diri murid. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, posisi kontrol ini, ada 5 ya, ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira nih ibu bapak, menurut ibu bapak nih, yang paling ideal itu yang mana nih posisinya? Ya, yang paling ideal itu sebagai manajer. Kenapa? Karena manajer itu mencakup dari teman dan pemantau ya. Manajer dia bisa memanage anak murid. Biasanya nih penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghati. Contoh ini aja Bapak Ibu kamu seperti itu contohnya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, biasanya guru ini nada suaranya memelas atau halus atau sedih. Jadi biasanya merasa cingkalunya gitu atau merasa sedih gitu. Ya, nggak apa-apa. Nah, terus bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu gitu misalnya. Dia itu jadi merasa merasa dia itu udah capek gitu. Jadi di situ tidak ada solusi ya biasanya. Lalu teman, ini baik temannya, baik sebenarnya. Nada suara akrab dan bicara, bahasa tubuh merapat pada murid mata dan senyum jenaka. Namun, kenapa ada namun? Kan kalau kita sebagai teman, kita tidak tahu anak pas di guru yang lain dampaknya seperti apa. Mungkin guru anak kita, saya pengen siswa ini, dengan siswa ini. Nah, karena itu kenapa manajer? Karena manajer mencakupi teman dan pemantau. Nah, pemantau ini nada suaranya data, bahasa tubuh yang formal, jadi agak tegas. Kita sebagai teman boleh tahu, kita juga kan guru harus dapat digugur dan itu ada kebijaksanaan bahasa tubuh yang tegas. Ya, kalau teman kan misalnya kayak teman kan, jadi kita tuh kayak dianggap teman gitu kan, kita tuh guru gitu. Nah, posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, dibantu manajer gitu ya. Nah, penghukum biasanya aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai biasanya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia memarahi. Ini itu memang menurut anaknya, tapi ya begitu saja, nggak tahu kan kedepannya dia gitu. Terus dampaknya juga kan anak itu seperti apa, dia mungkin malu di hadapan teman-temannya, dia merasa jadi tidak semangat motivasi guru, atau dia juga merasa dendam, marah si guru di rumah, bapak ibu pikir diomongkan di rumahnya tuh, siapa dendam udah gede nanti mau dibalas, kan bahaya kalau seperti itu. Nah, maka itu ini mungkin harus kita hindari ya sebagai penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah, contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Bisa kan guru-guru sebenarnya udah capek, udah lelah menghadapi muridnya yang misalnya dalam tanda kutip nakal misalnya. Terus misalnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Nah, jadi di sini tidak adanya solusi atau solusi gitu. Solusinya di mana gitu.
Jadi di sini dia merasa bersalah gurunya, sedangkan kan anak juga di sini bingung ya. Ya kan kalau kita mah kalau sebagai ini guru kan sebagai manajernya tadi teman atau pemantau adanya ketegasan gitu ya. Seperti itu. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi kan dia kayak apa? Nih sangat kecewa. Jadi dia itu kesannya aku teh asa salah wae ini kata bapak ibu teh begitu. Seperti itu misalnya kayak tadi bapaknya misalnya harus memberitahu kamu berapa kali. Jadi anak itu merasa dia teh salah terus di mata si bapak ibu ini teh. Nah jadi di sini merasa tidak berharga si murid teh ya. Tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Gitu. Jadi kan tadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Jadi kan memelas ini guru teh merasa si anak teh kayak gagal, si anak teh merasa aku teh kayak asa kumaha ya, mangor-mangor teuing begitu. Jadi di sini anak itu merasa tidak berharga gitulah. Jadi mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, lalu sebagai teman, contohnya, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah biasanya ini sebagai posisi teman. Hal ini negatif. Kenapa? Dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, jadi kan ketika misalnya kita sering membantu atau sebagai teman dekat, misalnya benar. Tapi saat kita tidak ada, murid membutuhkan kita. Nah, atau kita ada, misalnya gurunya lagi sibuk gak bisa membantu. Dari sini ada murid berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena dia tergantung kepada kita. Lalu hal-hal yang begitu ada murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, jadi dia tuh inginnya karena guru tertentu, yaitu yang sebagai teman. Bagaimana pakai untuk guru yang lain? Ya dia merasa biasa gitu ya. Misalnya bapak ini mah favorit, saya teman sebagai teman. Nah, tapi takutnya nanti pas di guru di kelas selanjutnya, ya balik lagi ke kelas ini, pengen di sih. Itu kan sebenarnya sok bayangin kalau murid itu gurunya yang ini pasti merasa dia tidak diterima. Kan jadi maksudnya di sini si anaknya tidak boleh bergantung pada kita karena suatu saat nanti kan anak itu kan terus naik ke jenjang sekolah lain pasti ketemu guru yang lain. Nah di sini maksudnya itu gitu. Jadi tidak bergantung pada kita sebagai teman. Nah lalu hal ini timbul ada murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lalu pemantau. Nah biasanya kalimatnya kalau pemantau itu gurunya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini juga bagus sebenarnya. Namun di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan strip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus, tadi stimulus respon ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Kan kalau tadi pemantau stimulus respon, nah kalau yang manajer itu biasa restitusi yang tadi kata-kata positif teori kontrol. Nah jadi kalau seorang pemantau itu sangat jadi apa-apa perhitungan, jadi itu catatan, data yang dapat diberi sebagai bukti. Posisinya kan menggunakan stiker, strip catatan, data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon tadi, yang tadi stimulus respon, yang ini, nah yang ini tadi. Nah, jadi biasanya dalam anaknya gurunya itu netral atau secara konsekuensi gitu. Nah, seharusnya kan di kita itu harusnya guru yang baik itu manajer itu sebagai restitusi gitu ya. Jadi bukan hanya netral tapi adanya
membantu masalah gitu. Kalau misalnya ada murid bermasalah, kalau kita lihat ya bagus hadir, tapi kita juga harus memberi stimulus asupan-asupan positif kepada anak itu agar kejadian itu tidak diulangi lagi seperti itu. Nah, lalu, di sini sebagai manajer, biasanya manajer itu selalu bertanya begini ya gurunya itu, apa yang kita yakini? Nah, jadi kan tadi kembali ke keyakinan kelas. Jadi sebelum ini tuh jadi guru tuh mempunyai kan kalau biasanya kita tata tertib ya aturan. Nah kalau aturan mungkin bagus juga. Nah keyakinan kelas ini bahasa lain dari aturan. Jadi biasanya mencontohkannya itu murid. Kalau keyakinan kelas itu diyakini dengan bersama guru dengan murid. Misalnya murid tempel misalnya mau apa di keyakinannya misalnya muridnya kan. Jadi kalau gitu mah muridnya keinginan sendiri ya. Jadi saat dia melanggarnya juga dia sadar sendiri karena aturannya dibuat dari dia. Saya murid misalnya mencontohkan menghormati dan menghargai tempel aturan ini dari murid gitu kan. Kalau aturan dari murid sendiri kan itu dia mempunyai rasa kalau saat dia melakukan atau melanggar dia kan pasti malu sendiri kan karena aturannya dari dia. Nah, maksudnya ini keyakinan ini. Terus apakah kamu meyakininya? Saat kalau misalnya salah misalnya. Lalu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini ada tahapan-tahapan murid itu menjalankan murid bahwa apakah perlakuan itu bagus enggak, maksudnya itu seperti itu. Ya kan muridnya kalau sadar, ya Pak misalnya saya salah. Terus apakah misalnya kamu bersedia enggak? Ya bersedia, oh itu saya bersedia. Jadi enggak langsung dihukum misalnya. Kamu teh misalnya salah kasih ini misalnya nyontek misalnya. Kamu nyontek ya? Iya Pak. Ya udah kamu bisa dihukum, bisa dihukum. Ya kan kalau manajer itu adanya keyakinan, jadi adanya komunikasi dulu gitu murid. Jadi muridnya juga nggak merasa sieun gitu kumpulnya nggak takut, nggak merasa saya takut, jadi merasa nyaman. Nah maksudnya di sini. Nah tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing gitu. Secara tidak langsung ya mengatur, tapi bukan mengatur, tapi cara membimbing gitu. Membimbingnya itu murid untuk dapat mengatur dirinya sesuai keyakinan aturan tadi. Keyakinan seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kan kalau terkadang kita misalnya anak ini bermasalah udah sok pindah bokona misalnya. Nah kalau dalam manajer ini secara tidak langsung anak itu dibimbing dengan teman yang bermasalah itu dipanggil misalnya. Nah jadi bukan dipisahkan tapi untuk disadarkan lagi bahwa ini perilaku kalian betul atau salah misalnya. Nah kan jadi anak murid ada komunikasi nyaman gitu. Jadi oh iya ya Pak saya salah. Nah harusnya seperti apa? Nah jadi anak itu adanya kesadaran diri seperti itu. Jadi tanpa mengembalikan murid tersebut, tanpa memisahkan gitu. Tapi jadi adanya solusi baik murid-murid tersebut. Nah, sebelum lanjut, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol manakah diriku? Pak Dwi atau saya coba Bu Nelly misalnya. Ini masuknya ke posisi kontrol mana? Ya. Jadi kalimatnya yang ini masuknya ke penghukum, membuat merasa bersalah, ataukah ke teman, ke mata, atau ke manajer? Kalau saya mah Yang ini kalimat ini. Ini kan ada ini kalimat. Penghukum ya. Apakah sepakat sebenarnya ini sebagai penghukum? Ya, karena di sini ada kata
tanda seru juga. Nah, patuhi aturan saya, awas saja kalau tidak. Nah ini kan ini memaksa ya, ini kata-kata sebagai penghukum. Nah lanjut. Yang kedua, nah coba ini sebagai posisi kontrol. Nah, buat merasa bersalah karena di sini ada berapa kali saya suruh kamu agar kamu mengerti ya, jadi ada tanda tanya kan, jadi kayak tanya berapa kali sih bapak cerita kamu teh, jadi kan si sadar gurunya itu merasa bersalah gitu lah. Lalu yang selanjutnya teman ya betul. Nah di sini ada guru bantulah demi saya ya, jadi ini sebagai teman. Ini sebenarnya bagus, cuma tapi dikhawatirkan saat anak itu naik kelas atau ke sekolah lain, jadi yang dipikirkan bisa di SMP kan di SD nih, saya mah masih bapak itu, jadi nggak berkembang gitu, nggak kepada guru lain, dia nggak bisa adaptasi gitu, maksudnya seperti itu. Tapi bisa disandarkan. Iya, Posisi kontrol mana diri itu yang tadi yang pertama, yang pertama yang tadi ulang yang pertama itu yang, nah bukan yang lagi yang Tanda seru. nah ini patuhi aturan saya, awas kalau saya tidak ini menurut Bunda yang bagian itu yang ketiga yang posisi kontrol manakah diri itu? Tapi ini nah ini ya, posisi kontrol manakah diriku yang baru saya ketiga dari patuhi aturan saya, awas saya kalau tidak ya. Nah seperti yang baru saya yang ini juga yang kemarin dua tadi itu menurut pendapat Bunda itu kurang berkenan. Kenapa? Guru itu tidak seperti itu. Guru itu tidak seperti itu. Tiga yang usul yang barusan ini, yang patuhi aturan saya, awas saja kalau tidak. Itu posisi sifat guru nggak itu loh. Posisi guru itu harus mendekati supaya anaknya mengerti. Jadi patuh itu bukan berarti di awas amin enggak. Dia patuh itu berdasarkan sendiri, tapi dengan yaitu guru memberikan contoh, memberikan teladan. Kalau ini patuh itu adalah diktator. Ya itu barusan. Terus tadi yang keduanya, nah berapa kali saya harus memberitahu kamu dan kamu mengerti ya. Nah itu juga diktator. Nggak boleh guru itu seperti itu. Ya barangkali agar kamu mengerti ya. Nah itu pemaksaan. Yang namanya anak itu kan dalam menalar dan transfer itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang kurang. Kasihan yang kurang. Mengerti ya, agar kamu mengerti ya. Itu juga yang kedua, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini. Ayo, bantulah demi saya. Keegoannya muncul itu dulu. No gitu ya. Itu betul ya. Ya, jadi contoh pauladan seorang guru itu kepada siswanya, pada anak didiknya. Itu mungkin. Ya betul. Terima kasih Bunda atas masukannya. Ya sangat setuju sekali saya dengan Bunda, karena ya memang benar menurut Bunda tadi kalau di posisi ini kan ini sebagai penghukum. Nah jadi ini sangat kurang bagus gitu ya untuk anak, karena di sini ada pemaksaan. Betul sekali tadi menurut Bunda. Juga di sini ada kan ini ya tadi seperti kata Bunda adanya paksaan gitu ya. Jadi sebenarnya anak itu kan tidak boleh dipaksa, tapi dituntun itu tidak dituntut gitu, harusnya dituntut. Nah tadi terus ini, nah ini jadi kan kalau ini mah tidak ada solusi ya Bunda. Betul sekali kata Bunda ini, jadi dia itu merasa bersalah, jadi ayolah kamu tuh misalnya harusnya gini kan, bapak tuh sudah ngasih tahu berapa kali. Jadi anak di sini merasa dia tuh saya teh asa salah wae gitu di mata bapak teh kayak gitu kan. Nah ini kurang baik juga memang benar. Lalu di sini sebagai teman, nah di sini jadi adanya yang tadi kata Bunda ya,
Ayo bantulah demi saya ya. Nah di sini adanya sedikit ada paksaan juga mungkin ibunya. Juga di sini sebagai teman ya sebagai teman karena si anak di sini hanya untuk guru itu saja, tidak untuk guru lain gitu. Seperti itu. Nah, lalu kalau yang ini Bapak Ibu guru mungkin masuknya ke posisi kontrol mana? Antara tadi kan penghukum sudah, pembuat merasa bersalah sudah teman, lalu pemantau mungkin ya, betul tidak kalau pemantau ya? Nah kita lihat lagi ya pemantau. Di sini adanya kalimat peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau pemantau itu kan biasanya karena sanksinya apa atau konsekuensinya apa. Nah ini masuknya ke pemantau ya tadi yang ini nih. Nah karena di sini ada menurut kamu sanksi atau konsekuensinya apa. Nah ini masuknya ke pemantau. Nah lalu selanjutnya di sini ada posisinya apa ini kira-kira? Iya, manajer. Nah di sini kalau manajer itu biasanya seperti ini. Coba apa yang kita yakini. Jadi tanya dulu nih anaknya. Terus jika kamu meyakini, kan saya coba apa yang kita yakini yang di peraturan kelas itu, keyakinan kelas. Sudah anak ini kan gitu saya. Oh iya Pak, saya misalnya nggak menghargai teman, misalnya merusak buku, misalnya. Nah, terus guru bertanya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, di sini jadi adanya terjadi komunikasi positif kemudian jadi anak itu tidak langsung ke intinya dia itu salah enggak, tapi jadi disaring dulu, mungkin dibahas dulu. Jadi secara tidak langsung anak itu oh iya, jadi bukan kita yang kamu tes enggak, tapi anak sendiri sadar. Nah jadi oh iya Pak, saya sedia Pak ya, saya merusak buku menurut keyakinan kelas itu saya melanggar dalam hal menghargai atau menghormati bukan. Jadi anaknya bisa menjawab sendiri kesalahannya tanpa kita kasih tahu. Nah jadi ada pemancing. Iya benar Pak Dimas. Ya ini maksudnya tadi udah ya manajer, yaitu pertanyaannya seperti coba apa yang kita yakini, jika kamu yakininya apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi adanya rasa nyaman dari guru. Nah lalu di sini ada 7 keyakinan kelas. Nah di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas nih bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi abstrak itu maksudnya lebih luas, ya. Nah, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, bebas gitu ya, namun tetap dengan menggunakan bahasa yang positif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, tugas mandiri. Contoh nih, keyakinan pertama ada setiap anggota kelas perlu belajar, ada setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota. Jadi contohnya ini keyakinan kelas untuk kelas rendah biasanya. Kan kalau kelas rendah mah harus dengan bahasa yang konkret gitu ya, yang jelas gitu.
Contoh setiap anggota perlu belajar, perlu belajar anak teh. Setiap anggota kelas perlu senang kan, perlu senang teh bahagia anak-anak teh. Terus setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, adanya tanggung jawab atau kewajiban dalam mengerjakan tugas melalui tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, tadi keyakinan menghargai dan menghormati. Terus setiap anggota kelas perlu merasa aman ya dan ada kenyamanan. Nah, ini untuk biasanya kelas tinggi atau misalnya kelas 4 sampai kelas 6 keyakinan 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah kalau ini mah lebih diperkecil lagi bahasanya karena ini sudah mencakup dari ini, namun dengan bahasa yang abstrak. Karena kalau di kelas tinggi mah paham, tapi kalau untuk kelas rendah ini kurang paham ya bahasanya gitu seperti senantiasa ya. Nah lanjut. Nah keyakinan kelas itu ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kalau hormat itu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lalu bekerja meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lalu diterima dan dimiliki meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling tertulis satu dengan yang lain. Lalu di sini ada tampak seperti atau tidak tampak seperti tabel T keyakinan kelas. Kalau tampak seperti ini datang tepat waktu. Yang tidak tampak seperti ini sering hadir terlambat. Yang tampaknya menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru. Yang tampak mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Lalu bekerja, di sini ada tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Lalu ada rasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok. Yang tampaknya, yang tidak tampaknya mengucilkan salah satu teman kita. Bagian tampak seperti tabel Y dari keyakinan kelas 7, biasanya ini kelas tinggi atau kelas SMP. Bisa juga untuk kelas 5 atau 6. Terdengar. Nah, apa yang terdengar? Suatu orang berbicara, yuk saya bantu contohnya, atau kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Ini terdengar. Terus yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, berbagi, berperilaku senyum ramah, memberikan salam hormat. Ya ini mah sehari-hari gitu ya, kalau ketemu berjabat tangan atau menghormat tangan kepada guru, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang benar. Nah, yang terakhir nih, alhamdulillah ini terakhir. 8 segitiga institusi. Nah, di sini ada 3 ya. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebuah diskusi tahapan untuk memudahkan para guru dalam melakukan proses untuk menjaga pesan dirinya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, yang pertama ini mah ya cara kita berdiskusi yang tadi percakapan guru dengan siswa apabila siswanya mempunyai masalah, diselesaikannya dengan cara ini. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Nah, pertamanya itu kita harus menstabilkan identitasnya dulu nih. Misalkan anak kita yang misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, ada kalimat itu, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kalau misalnya ada siswa dicontoh melakukan kesalahan, misalnya saat dia piket temennya nggak ikut piket, dia membantu, terus itu marah-marah, terus dia tes misalnya marah-marah, si temannya itu bukannya minta maaf malah ngeledekin, pasti kan marah karena dia tuh udah kamu misalnya nggak bantuin malah ngeledekin, terus dia tes misalnya membawa bukunya misalnya menyobekkan. Nah,
Terus kan itu ada permasalahan. Nah tugas kita nih di sini bisa memanggil satu persatu dulu, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya nggak apa-apa berbuat salah itu, misalnya tidak ada manusia yang sempurna kok. Jadi kan anaknya jadi nyaman, si bapaknya memahami perasaan saya teringat. Nah jadi kalinya lah maksudnya teh. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi apapun masalahnya kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah di sini penting nih. Jadi kita tuh jangan mencari yang salah, tidak. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Jadi bukan dari siapa yang salah, tapi itu masalahnya naon. Nah, terus kamu berhak merasa begitu, berhak, apa marah. Tapi apa coba dari mana itu dampaknya? Nah, ini ayat kesadaran dari anak teh. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Lalu, nah sesudah dari kalimat ini, nah lalu kita tindakannya ke validasi tindakan yang salah. Kalau sudah stabil, anaknya kan udah nyaman, udah paham. Nah, langsung ke sini. Ada pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Contoh, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya tadi misalnya kan bisa merobek kertas, padahal kamu melakukan nggak apa-apa, misalnya kamu melakukan hal buruk, tapi alhamdulillah saya untuk lebih buruk, lebih buruk. Misalnya melakukan fisik, pukulan, itu kan lebih buruk dari menyobek. Nah, alhamdulillah itu juga kamu sudah bisa menahan diri. Nah, jadi kita memberi stimulus positif ke anak teh. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, terus sekali langsung Kak menanyakan keyakinan kelasnya kita bahwa apakah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai umum yang telah kita sepakati, balik dari kan aturan tadi kita kan boleh iya Pak, saya merobek itu tidak menghormati atau dia tidak menghormati teman. Nah kan tadi sadar. Terus bayangan kita tentang kelas yang ideal, misalnya apa ya, misalnya rukun atau misalnya harmonis. Nah terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah jadi di sini ada menanyakan bahwa kita pada saat termotivasi secara internal, kesadaran diri sendiri ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai atau keyakinan kelas tadi, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di sini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas tadi. Nah, jadi ujung-ujungnya anak sadar sendiri. Baik, contohnya ibu bapak segitiga diskusi. Jadi adanya percakapan saya guru dengan anak. Di sini suaranya mungkin nggak kedengaran ya. Jadi intinya saya itu di sini anak ini anak didik saya ini melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia misalnya merasa kesal kepada temannya sehingga dia merobekkan bukunya karena tidak membantu bikin. Jadi saat dia bikin temannya udah pada pulang, besoknya pasti dimarahin. Bukannya temennya itu minta maaf, malah meledekin sama lu sama bisa gitu terino aku mau gitu. Hah? Nah, disinilah sikap saya ya kepada anak dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, contoh. Jadi anaknya jadi nggak trauma, nggak takut, tapi dia sadar gitu bahwa salah, dia ke situ. Jadi dengan komunikasi positif. Lalu ada alhamdulillah tuh dalam pendapat budaya positif sekolah kelas, kita sebagai guru hendaknya dapat memahami bahwasannya kita sebagai amo mampu menjalankan tugas sebagai manajer yang dapat menuntut para peserta didik yang berdasarkan profil Pancasila. Tujuan dalam mendidik itu selaras dengan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara dalam kutipannya, bebas dari segala ikatan, dengan hati suci mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak, namun berhamba pada sang Allah. Ini dalam sekalian kata-kata dari Ki Hajar Dewantara.
maksudnya kita itu kalau sudah berhamba pada anak, saat kita misalnya nih lagi ada tugas lain atau nggak masuk kelas, kita teh tujuan itu bukan pengen kelihatan sama ibu kepala atau guru hadir ke sekolah, tapi karena kesadaran diri untuk bertemu sama anak dan tujuan lagi anak. Nah, kalau udah gini mah udah itu kudu hariwang. Kudu hariwang kayak guru batur si bapak ieu mah siang wae si bu ieu mah tara kasapala moal gitu lamun terus anak mah kita mau nilai batur tapi bae dah aku mah niatna ke anak di SD mah gitu ya. Alhamdulillah abg belajar ibu bapak sami tapi sama. Wah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam guru hebat. Alhamdulillah. Hatur nuhun kasadayana hapunten teu disubana. Ampun pisan ieu mah. Hatur nuhun pisan. Alhamdulillah. Ingkeun SD hiji mah balageun rekan guru. Tadi sebaik Panggilan cara hari cantik mah itu teh sempurna. Alhamdulillah. Magi angge terang nya ibu bapak ge aya waktos nu sanes nah nyempat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waktu siap. Terima kasih. Nah, di sini Bapak akan menerangkan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas. Tahu nggak peraturan kelas? Tahu. Bagaimana tertibnya? Nah, bedanya di sini namanya keyakinan kelas. Kenapa beda, Pak? Karena keyakinan kelas itu biasanya dengan bahasa yang positif. Jadi kan kalau peraturan misalnya dilarang buang sampah, dilarang terlambat. Nah, di keyakinan kelas tidak ada kata dilarang ataupun tidak ada kata tidak. Jadi di situ, jadi contohnya kalau misalnya dilarang buang sampah sembarangan, jadi dalam keyakinan kelas namanya menjaga kebersihan lingkungan. Terus kalau misalnya peraturan misalnya tidak boleh merusak barang orang lain atau tidak boleh menghina orang lain. Nah, di keyakinan kelas namanya saling menghormati dan menghargai. Contoh lain misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, di keyakinan kelas namanya bisa jadi dengan kata positif datang ke sekolah dengan tepat waktu. Seperti itu ya contoh-contohnya ya. Terus misalnya contoh lainnya di kelas saya tidak mau misalnya tidak mau terganggu oleh teman lain atau misalnya dijahili. Nah, berarti dalam keyakinan kelasnya suasana kelas yang menyenangkan, aman dan nyaman seperti itu ya. Terus kita tiap hari kan selalu melakukan kegiatan berdoa tidak? Nah, kita masuk ke keyakinan kelas itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Nah, di sini nih kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas juga nanti dikerjakannya. Jadi aturannya bukan dari bapak, tapi dari kalian sendiri. Jadi nanti kalian menuliskan, bapak nanti akan memberikan satu-satu kepada kalian ya. Kertas ini apa? Stiker note. Kalian tulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan, kalian tulis satu saja ya. Jadi kalau di dalam tata tertib kan aturan ya, aturannya pengen apa nih di sini tuh di kelas teh. Nah, keyakinan kelas yang tadi bapak contohkan nih seperti apa? Saling menghormati dan menghargai, atau misalnya tepat waktu, atau apa? Berdoa sebelum belajar, ataupun suasana kelas yang nyaman dan aman, ataupun tanggung jawab banyak ya. Nah, kalian yang buat tulis satu kalian ya. Oh, nih. Nanti kebagian semuanya ya.
Oke, sudah menulis keyakinan kelasnya? Nah, kalau sudah, sekarang kita tempel di papan tulis ya, secara berurutan ya. Sok mulai dari Abdul Aji. Ini tolong Aditya, tolong tempelin yang Abdul. Pelan-pelan ya ininya ya. Coba pakai double tip Abdul, minta temennya. Iya.